itu saya pinginnya legasinya adalah ya siapapun yang menjadi bupati wakil bupati ini loh guideline-nya, tolong bangun selanjutnya selayaknya yang Kudus, kota kretek, akan fokus terus di industri itu mungkin. Terus Yogyakarta kan kenapa bisa terus-terusan karena dia punya satu nilai yang tidak bisa dibantah, kesultanan itu kan. Makanya dia pembangunannya ya disusun-susun terus jadi tinggi. Kalau sekarang kan tiap pemimpin baru bongkar lagi, pemimpin baru bongkar lagi. Nggak selesai-selesai. Malah jadi acak adut. Dan jangan gengsi, pemimpin sebelumnya ke pemimpin setelahnya tuh legasinya tuh harus connect. Sekarang kan jadi kompetitor seringnya ya. Betul. Kayak misalnya kok merasanya kan sekarang kita lihat harus dari awal lagi. Pak Prabowo sekarang selalu menggandeng presiden sebelumnya. Menurut saya itu hal yang bagus, contoh untuk di daerah juga bahwa siapapun bupati hari ini kerjasama dengan bupati sebelumnya minimal pas transisi itu berjalan dengan baik. Walaupun persaingan ya waktu pilkada ya. Itu nggak masalah dan harus kan kalau benar ngomong cinta dengan daerahnya harusnya nggak ini dong. Bahkan saya dulu saya ada bayangan nih kalau saya kalah apa yang saya harus lakukan adalah saya tetap harus berkontribusi dengan pembangunan daerah. Saya harus approach bupati yang terpilih saat itu, Pak. Mimpi saya tuh ini, tolong bantu saya apa yang bisa saya bantu untuk mewujudkan itu. Teh Putri itu kan 30 tahun ya, 32 tahun. Teh minum dulu. Mangga. Ditampi ya. 32 tahun milenial ya. Iya. Milenial. Kita tuh punya survei, yang survei itu mengatakan kalau misalnya anak muda itu pesimis terhadap politik. Betul. Terhadap politisi. Dan ini terbukti juga kan. Sudah sangat terbukti. Di Nepal rusuh, kemarin juga akhir Agustus kemarin kita juga sempat mengkhawatirkan gitu ya. Di beberapa negara juga seperti itu juga. Tapi Teh Putri tadi 3 tahun yang lalu itu udah kepengen jadi masuk pemimpin dan masuk politik gitu. Itu gimana tuh? Untuk ngomong misalkan dari sisi Teh Putri sendiri dan kasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa politik itu dari dokter gigi loh. Dokter gigi loh. Pengusaha. Ya kan dokter gigi. Titelnya dokter gigi. Enggak praktek. Tapi lulus dokter gigi, saya koas, saya uji kompetensi. Berarti nggak pernah praktek dokter gigi? Yang sendiri, mandiri nggak pernah. Terakhir ya di koas itu. Bisnis. Senangnya bisnis. Pernah saya tuh. Politik yuk gitu. Ada kepikiran kayak gitu bagaimana sih? Jadi kalau dalam mindset aku, saya memisahkan antara politik dan kepemimpinan. Jadi waktu itu 3 tahun lalu saya meributkan ini, bisa nggak aku jadi bupati tapi nggak mau masuk partai? Maaf ini belum masuk partai berarti 3 tahun lalu? Belum, saya bukan aktivis partai sama sekali. Udah, Gerindra. Dan baru masuknya itu setelah jadi. Setelah jadi, setelah hampir jadi yang waktu awal pendaftaran itu baru masuk. Jadi saya tuh memisahkan karena tendensi dan orientasi saya adalah memimpin, mengatur, memanage, bukan politiknya, gitu. Kan kalau orang menjadi pemimpin mungkin ada kebijakan tertentu yang ingin diintervensi untuk mendapatkan keuntungan. Ya itu kan politik kan begitu, gitu. Tapi saya benar-benar misahin. Saya pingin Garut ini bagus gini. Cuman orang bilang, bagaimanapun namanya sistemnya begitu, kamu harus ada dalam partai politik. Dari situ saya rada pusingnya nggak suka banget. Nggak suka juga sama partai politik. Bukan nggak suka dengan partai politik. Cara politik. Orang berpolitik tuh saya nggak suka. Gitu. Apa menikam dari belakang. Gini kayak serigala berbulu domba. Tahu Benteng Takeshi kan? Benteng Takeshi itu kan ada rintangan yang kita nggak tahu nih kolamnya tenggelam apa bukan, batunya kuat apa enggak, jebakannya banyak. Nah itu dulu itu paling sulit dalam berkampanye dan berpolitik itu adalah menentukan siapa yang bohong, siapa yang jujur. Oh gitu. Itu paling sulit. Kayak ini benar nggak ya beritanya? Ini orang ini katanya begini, katanya begitu. Terus orang ini berlaku ini motifnya apa ya? Memang ya, ketemu banyak orang. Exactly, kayak gitu. Itu yang paling sulit dari politik, menebak siapa yang jujur, siapa yang bohong. Tapi kemudian dengan adanya pengalaman-pengalaman, oke, berarti ini motifnya apa? Makanya saya setiap ketemu orang, saya bertanya balik, motifnya apa ya? Dia ngomong kayak gitu. Pertanyaan itu kok diri sendiri? Tadi orangnya? sama tim, awalnya sama teman-teman tim lah, tim sukses. Tapi sekarang udah bisa mulai membaca orang dong ya? Sekarang, kayak Allah tuh maha baik, Allah maha sayang. Saya dikasih suami yang benar-benar paham politik. Itu kayaknya itu adalah jalan pertolongan Allah. Saya dikasih suami yang benar-benar paham. Jadi saya selalu bilang, ini tadi si ini meminta saya ini. Bukan saya nanya saya harus gimana, itu motif politiknya apa, gitu. Oh langsung. Itu motif politiknya apa, itu yang saya tidak baca apa,
gitu. Oh berarti jadi kayak kan kalau manusia biasa ngelihatnya begini ya. Kalau politik kan coba tuh begini. Nah itu. Tapi Jurusnya nggak tahu yang mana. kita ngomongin timeline ya, berarti 3 tahun yang lalu pengen masuk politik, akhirnya mencalonkan itu setelah 2 tahun kemudian. Iya, jadi kan ada keinginan tuh 2022-an kali ya. 22. Nah, baru mulai agak kasak-kusukan 2024. Iya. Nah, itu sepanjang itu belajar. Gila itu tuh masa paling capek. Heeh. Lebih capek mendapatkan rekom daripada berkampanyenya itu sendiri. Oke. Karena kan rekom itu kan Rekomnya kita, partai ya? rekom partai. Kan Iya, rekom iya, itu iya. kita bersaing dengan banyak orang. Iya. Banyak orang, wah ini si ini gitu Lobbying-lobbyingnya. lobbying capek sekali gitu. Tapi mungkin kan saya masih pakai privilege ya, Iya. orang tua. Ya itu kan nggak salah kalau kita Iya. niatnya nggak jelek, nggak salah. Betul. Jadi dengan orang tua, ibaratnya saya punya akses dan selalu orang bilang, udah Put, jadi bupati aja. Enggak, saya nggak mau. Itu kelihatan kayak saya terlalu sombong. Jadi yang dorongnya jadi bupati Garut 1. Semua orang pinginnya saya jadi bupati saat itu, karena mungkin menimbang, kamu kan anaknya si ini, anaknya si itu gitu kan. Iya. Udah kamu bupati aja. Enggak Pak, saya tahu diri. Saya baru masuk akan sangat menjadi gunjingan orang kalau saya jadi bupati. Saya cuma mau jadi wakil bupati. Saya pernah ngadep ke pimpinan partai di daerah. Pak, saya cuma mau jadi wakil bupati. Jangan suruh saya jadi bupati. Wah, saya kira kamu mau jadi bupati. Enggak Pak. Dia bingung. Iya. Enggak Pak, saya hanya ingin jadi wakil bupati. Terus dibujuk-bujuk lagi. Enggak Pak, saya hanya akan ingin jadi wakil bupati. Saya tidak mau jadi bupati. Terlalu riskan. Gitu, dan saya juga tidak bisa menjamin bahwa saya akan bagus jadi bupati, tapi dengan jadi wakil bupati saya siap menjadi kolaborator yang baik untuk siapapun bupatinya. Gitu. Dipasangkan ini dengan partai politik atau memang sebelumnya? Ada hati nurani juga gitu, dan kebetulan cocok ya. Jadi cocoknya dalam artian sosok yang diusung oleh partai tersebut, partainya saya butuh karena memang partai juara, sosoknya cocok. Gitu, Pak Abdus Syakur kan kebetulan adalah seorang akademisi, rektor ya, rektor teknokrat lah. Teknokrat. Wah kan gelarnya panjang sampai S3 tuh dia. Iya. Beliau tuh S3. Jadi saya merasa walaupun beliau sama-sama tidak berpengalaman sebagai pemimpin daerah, tapi saya lebih membutuhkan orang yang gelasnya kosong. Karena kita biar sama-sama belajar daripada nanti gelasnya isi, tapi tidak satu nyawa sama saya punya ide pasti mental. Pertimbangan saya itu capek lah ngejar-ngejar orang yang istilahnya karena berpengalaman jadi jumawa dengan pengalamannya. Itu akan lebih sulit saya komunikasinya. Saya tadinya kan dibilangnya Teh kalau sama Pak Syakur kemungkinan susah. Karena sama-sama tidak berpengalaman. Mau partainya sebanyak apapun, Teteh melawan incumbent. Jadi Pak Syakur pun belum pernah pengalaman masuk politik? Beliau udah masuk partai. Mencalonkan sudah pernah. Kan pernah jadi mencalonkan wakil bupati sekali, dulu banget. Mencalonkan DPR RI pernah, tapi baru rezekinya di bupati ini. Gitu. Jadi adalah beliau pengalaman di perpolitikan ada. Menjadi terus memimpin belum? Belum pernah jadi, tapi rezekinya baru sekarang gitu. Dia bilang, wah saya udah itu yang ngomong siapa Teh? Banyak, hampir banyak semua orang. Semua orang bilang Teh Nggak kayaknya kalah deh. Nggak ada yang yakin ya? Nggak, survei kita jelek banget pertama. Survei kita cuma 11% dibanding 70%. Yang sebelah sana 70%. Tapi kan gini, saya ingat banget dan sampai hari ini selalu saya bahas. Terutama kalau ketemu orangnya, Pak Saan Mustafa. Nah, Nasdem. Beliau kan membujuk saya. Kan saya akan direkom Nasdem saat itu. Teh, ini waktu cuma 2 bulan kampanye. Nggak mungkin menang kalau tidak sama incumbent. Kan 75 hari. Berapa sih? Kayak 75 hari ya kampanye tuh. Betul. Nggak mungkin Teh. Itu dokter, yang sebelumnya. Itu investasi politiknya 15 tahun. Gitu. Teteh baru 1 tahun, gini. Terus kecuali Teteh anomali. Kayak Ridwan Kamil kemarin kan Ridwan Kamil cukup anomali ya untuk sebuah tokoh politik gitu, seorang tokoh politik. Dalam hati gimana kalau aku yang jadi anomalinya? Ya misalnya gitu, aku menantang, men-challenge diri sendiri. Menjadi anomali. Artinya bisa tiba-tiba naik gitu. Gimana kalau aku bisa jadi anomali? Aku punya keyakinan itu. Saya kok yang akan jadi anomalinya saat itu, tapi nggak saya sebutin. Iya Pak, nggak apa-apa Pak, saya ya pokoknya dengan segala pertimbangan sepertinya akan sulit dengan ini mah ya gitu-gitu lah. Karena pertimbangannya bukan personal aja. Aspek kepartaian juga waktu itu belum connect kan, belum bisa gitu bareng-bareng. Nah, pada akhirnya sekarang terjawab, itu semua orang
baru ngomong ke saya pas akhir, waduh saya itu beban banget ini harus punya mindset menang di saat ini udah pesimis sekali. Gitu. Kan awal survei September, cuman 11%. 11%. Nah, itu kan 75 hari ya, di tengah-tengah itu naik, tiba-tiba melesat 48, pokoknya masih lebih tinggi yang sebelah. Masih lebih tinggi. Di akhir mau pencoblosan itu melesatnya jauh, pas ternyata akhir telak menangnya. 66 lawan 33. Kan telak kan? Kalau flashback itu kalau misalnya dipelajari itu apa kira-kira? Multifaktor. Multifaktornya pertama sudah ada mulai orang bosan dengan kepemimpinan yang sebelumnya. Karena akan lo lagi gitu ya, dan Garut pasti akan begini. Jadi mungkin ketidakpuasan masyarakat. Butuh perubahan. Ya butuh perubahan narasinya. Terus yang kedua kan kerjasama partainya luar biasa. 14 partai waktu itu. Mesin partai. Ya mesin. Kan kalau bilang berat. Namanya bareng-bareng, masa nggak bisa sih gitu ya. Nah terus selanjutnya adalah kekuatan Bapak sebagai seorang akademisi, tokoh juga kan, anak ulama, itu lumayan bisa mengambil ceruk yang saya tidak punya. Jadi kompatibel lah. Bapak ceruknya ini, saya ceruknya ini. Jadi dua-duanya terakuisisi. Nah, kalau yang sebelah agak hampir sama ceruknya, gitu. Makanya ada ceruk Gen Z, millennials yang menarik. Dan terakhir adalah tim yang saya bentuk itu performnya bagus karena rata-rata bukan orang politik. Gitu. Tim yang privately saya bentuk gitu. Jadi semua kegiatan-kegiatan kampanye kita itu kita mikirnya as an event organizer aja, gitu campaign, ya. Ini ada dagangan nih, gimana caranya supaya laku, gitu. Gimana caranya supaya laku? Orang ditarik, orang bisnis, orang entrepreneur dan segala macam itu masuk semua, orang media, medianya tapi bukan dia wartawan apa gimana, emang dia di konten, konten dia interest. Jadi seperti yang dideskripsikan, konten marketing tuh lebih menarik, lebih kena. Dan itu termasuk untuk daerah seperti Garut. Iya, dan jadi gini, konten marketing itu berefek dengan sangat efektif di ranah market kota. Tapi kalau ranah market yang agak pinggiran, kayak selatan, utara, itu adalah dengan aku turun. Jadi kan saya selama 75 hari, titik yang dikunjungi 300 lebih. 300 lebih. Satu hari paling banyak waktu itu sampai 17 titik. Itu sampai kayak, udahlah kamu aja yang ngomong, aku udah capek banget gitu. Jadi yang ngomong jubir-jubir aja, kan kita selalu bawa orang-orang partai lah. Bu, Ibu ngomong deh, Pak, Bapak ngomong, saya mah tinggal pilih saya gitu aja gitu. Tapi yang ngomong mah Bapak Ibu, terus saya masuk ke balong ya, balong teh empang, kolam, saya turun, dan itu semua natural, tidak ada di skenariokan gitu. Jadi kalau misalnya saya menangis atau saya apa, ya itu emang kayak begitu. Makanya saya percaya ketulusan itu akan lebih menang daripada hal-hal yang dibuat-buat. Itu sih lebih ke arah berarti harapan good karma gini. Bebannya lumayan berat tuh sekarang kan, menanggung ekspektasi perubahan, masa depan yang lebih baik, kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang kan saya datang untuk itu. Lalu lantas kenapa harus menjadi berat gitu ya? Orang datang pengen merubah. Lebih semangat dong ya harusnya lebih semangat. Jadi kalau ditanya apakah stres dengan pekerjaan, tidak juga. Tapi ngatur waktunya gimana ya? Sebenarnya sih nggak terlalu sibuk, karena kan namanya kita pemimpin pasti banyak pendelegasian tugas dong. Yang capek itu adalah membuat siapapun yang kita delegasikan tugasnya benar. Itu lebih capek ngatur manusia. Iya betul. Lebih capek ngatur birokrat gitu ya. Memastikan bahwa yang kita delegasikan itu menjalankan tugasnya dengan benar. Itu gitu. Lebih capek daripada saya datang ke masyarakat, kan akan menjadi sia-sia ketika orang yang saya minta untuk ini lanjutin ya, mereka nggak mampu, ternyata kan itu lebih capek. Nggak jalan. Makanya sekarang aktivasi mesin di setahun pertama, manasin mesin. Bener, iya kan ini gitu. Pertama kali masuk ke politik, terus ke pemerintahan, langsung berhadapan dengan mesin yang besar, birokrasi pemerintah daerah gitu. Tapi senang sih, happy, banyak soalnya teman-teman ASN muda yang merasa happy ketika pemimpinnya muda. Jadi lebih connect. Itu lebih connect. Lebih nyambung. Karena banyak gini, Teh. Ada banyak yang bilang kalau udah jadi ASN ya, mau kata muda, mau kata tua, stylenya tua juga gitu. Iya kan? Jangan sampai. Yang muda-muda stay young lah kalian gitu. Artinya harus ada perubahan sebenarnya gitu. Jangan terus kemudian mengikuti pola yang lama. Poin sebenarnya adalah
untuk bisa merubah orang jadilah teladan. Nah, Udah, nggak usah sibuk ngurusin orang lain. Pokoknya kalau misalnya pingin orang menjadi begini ya kamunya harus begitu dulu. Kayak saya nyuruh orang milah sampah, ya rumah saya harus terpilah dulu sampahnya. Baru orang akan yakin, oh berarti emang benar. Itu sampah juga masalah yang besar di Garut. Di mana-mana. Jawa Barat juga. Itu ini loh, sampah itu susah kalau masyarakatnya tidak punya awareness. Karena kuncinya kita bebas dari sampah, bukan kita punya mesin insenerator Di yang banyak hulunya. sekali, tapi dari kita menghasilkan sampah ditekan gitu.